Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yohanes 13 ayat 22-30 dengan tema Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sahabatku, tradisi gereja telah menyebutkan bahwa penulis Injil Yohanes ialah Yohanes anak Zebedeus, dan tradisi tersebut telah dianut oleh pihak gereja hingga sekarang. Waktu penulisannya diperkirakan terjadi pada tahun 40-140 Masehi. Injil Yohanes diperkirakan ditulis di Asia Kecil, mungkin di Efesus ketika pertumbuhan gereja mulai matang. Maksud Injil ini ditulis adalah untuk melawan Gnostikisme dengan mempertahankan suatu keyakinan. Injil Yohanes menjelaskan sifat, maksud serta tujuan Yesus Kristus yang sebenarnya sebagai manusia, dan Allah yang sempurna dalam menciptakan segala sesuatu. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah kalimat pertama yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kitab Yohanes 13 memperlihatkan perjamuan terakhir, memberikan gambaran yang luar biasa tentang kerendahan hati, kasih, dan pengetahuan Yesus tentang peristiwa yang akan datang. Berikut adalah ringkasan dari kitab tersebut. Sebelum hari raya Paskah, Yesus yang tahu bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa, menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya hingga akhir. Pada saat makan malam, Iblis telah memasukkan niat untuk mengkhianati Yesus ke dalam hati Yudas Iskariot anak Simon. Dalam pasal ini, Yesus mencuci kaki murid-muridnya, suatu tindakan yang menunjukkan kerendahan hati dan kasih-Nya. Dia menjelaskan bahwa seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya dan seorang utusan tidak lebih besar dari orang yang mengutusnya. Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang pelayanan dan kasih melalui tindakan ini. Yesus juga meramalkan pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Dan meskipun mereka bingung tentang siapa yang dimaksud Yesus, dia memberikan petunjuk dengan memberikan sepotong roti kepada Yudas. Selain itu, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana dia telah mengasihi mereka. Dia menjelaskan bahwa semua orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-muridnya jika mereka saling mengasihi. Pasal ini berakhir dengan Yesus memberitahu Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Ayat-ayat dalam Yohanes 13 ayat 22-30 menggambarkan momen penting dalam perjamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Berikut adalah tafsiran ayat per ayat berdasarkan sumber yang saya baca. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Tafsiran, para murid merasa bingung dan khawatir ketika Yesus mengungkapkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dan merasa tidak mungkin bahwa salah satu dari mereka akan melakukan hal tersebut. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Tafsiran, Yohanes yang sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, duduk dekat dengan Yesus selama perjamuan. Ini menunjukkan kedekatan dan kepercayaan yang kuat antara Yohanes dan Yesus. Ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Ayat 26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Tafsiran Yohanes 13 ayat 24-26. Simon Petrus memberi isyarat kepada Yohanes untuk menanyakan kepada Yesus siapa yang akan mengkhianatinya. Yesus menanggapi pertanyaan Yohanes, memberikan sepotong roti kepada Yudas Iskariot, menandakan bahwa dialah yang akan mengkhianatinya. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya,
Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tafsiran: setelah menerima roti, Yudas dikuasai oleh setan. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengkhianatan Yudas bukanlah keputusan pribadinya sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Tafsiran: para murid lainnya tidak mengerti maksud Yesus memberikan roti kepada Yudas. Mereka berpikir bahwa Yesus memerintahkan Yudas untuk membeli apa yang diperlukan untuk perayaan Paskah, atau memberikan sesuatu kepada orang miskin. Ayat 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Tafsiran: setelah menerima roti, Yudas segera pergi. Ini adalah awal dari peristiwa pengkhianatan yang akan memainkan peran penting dalam penangkapan dan penyaliban Yesus. Lalu apa yang bisa kita petik dari renungan ini? Pertama, pengkhianatan dapat datang dari orang yang dekat dengan kita. Yohanes 13 ayat 22-26 mengajarkan bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang kita anggap dekat dan dipercaya. Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus yang duduk dekat dengannya, adalah orang yang akan mengkhianatinya. Ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita selalu jujur dan setia. Kedua, kedalaman kasih dan pengampunan Yesus. Meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, dia masih memberikan roti kepadanya dengan penuh kasih. Ini menunjukkan kedalaman kasih dan pengampunan Yesus, bahkan kepada mereka yang akan melakukan hal yang jahat terhadapnya. Ini mengajarkan kita untuk memiliki kasih dan pengampunan yang sama terhadap mereka yang mungkin telah melukai atau mengkhianati kita. Ketiga, ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Para murid lainnya tidak mengerti maksud Yesus memberikan roti kepada Yudas. Mereka membuat asumsi yang salah tentang tujuan Yesus. Ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu cepat membuat kesimpulan atau asumsi tanpa pemahaman yang benar. Penting bagi kita untuk mencari pemahaman yang lebih dalam dan menghindari kesalahan penilaian. Keempat, pengkhianatan sebagai bagian dari rencana Allah. Pengkhianatan Yudas menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang mengarah pada penyaliban Yesus dan penggenapan rencana keselamatan Allah. Meskipun pengkhianatan itu sendiri adalah perbuatan jahat, Allah dapat menggunakan bahkan peristiwa-peristiwa jahat tersebut untuk melaksanakan rencananya yang lebih besar. Sahabatku, makna-makna ini mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, kewaspadaan, pemahaman yang benar, dan kepercayaan pada rencana Allah. Mereka juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dengan Allah dan sesama kita. Amin.